viewers, welcome to Kaum ID. Dimana lagi kalau bukan sama gua Rian, si pegawai swasta. Dan Agung, si negeri. Biasanya si wira swasta yang KTP-nya. Oh iya. Balik lagi di episode kelima. Dengan bumper baru coy. Yeay. Bapak baru, semangat baru. Semangat baru. Gue mau ngejos tapi takut kepotong. Jadi gue tahan. Kalau ini nggak apa-apa, kan opening. Biasa disalahin ya. Disalahin ya. Opening, apa sih tadi ya? Bumper. Bumpernya nggak jadi. Bumpernya bikin baper. Oh, iya. Abis nonton bikin lapar. Hey. Apa? Gimik ternyata gimik. Joknya gimik. Videonya gimmick ya. Oke, kali ini kita bakal membahas yang agak serius deh ya. Oke. Konsep ini sebenarnya oleh ide teman kita, di mana Yes. memang realitanya ya. Iya. Tentang perkembangan di Indonesia cukup berat tapi tertantang untuk kita bicarakan ya, Bet ya. Iya, benar. Ya, kita langsung saja kasih kenal sumbernya kali ya. Oke, gimana? Gimana? Tapi sebenarnya lebih ke pesan atasan ya. Request. Tolong bahas yang agak ekonomi ya gue. Siapa? Tapi tolong dengarkan ya Pak. Iya. Jadi kita mau bahas apa untuk konten hari ini? Gimana? Kita bakal bahas eksekutif. Ekonomi. Jadi di atasnya ekonomi ya. Iya, Bisa. Kita akan membahas mengenai usaha di Usia muda. harusnya usaha di usia Udah lagi. Makin lama lagi. Oke, Ini kita bahas perekonomian kan? enggak sih, lebih ke kekuatan power untuk orang-orang yang di usia muda untuk berkreatif, untuk memajukan perekonomian Indonesia. Indonesia. Anjir, bagus banget Kalau juga ngomong ya. memajukan Pak. Jangan dong. Pak Peko baju. Masuk bukan Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Anjir. Kita mau memasukkan Pak Eko. Ya, jadi balik ke topik ya. Biar yang lain udah mulai ya. Kita tutup lagi ya. Kita bahas. Ya. Jadi teman-teman kalau episode yang lama agak melebar itu juga dia sebenarnya. Ya, jadi di samping kenapa kita ngebahas perekonomian negara, perekonomian sekarang, karena kita juga setahun ke belakang gara-gara pandemi juga Covid. Covid mulai agak simpang siur nih, itu tuh apa namanya perekonomian. Tapi teman-teman nih, ngapain? Enggak. Lu ngapain? Gua tahan kok siapa tahan. Oke, gua tahan. Nah, simpang siurnya perekonomian negara ini kan terjadi tahun lalu nih. Buat teman-teman nih pernah nggak sih kayak kejadian merasakan simpang siur perekonomian sendiri gitu? Mulai dari Agung deh. Langsung tutup apa ini ya? Lu tuh sananya bukan kita. Apa? Lu dan gua. Oh iya, dia aman-aman aja. Dia sultan. Kita terdampak kok. Oh iya, terdapat apa? Keuangan menurun. Dia meningkat. Karena kemarin sudah kaya. Gak gitu. Enggak gitu ya. Gak gitu. Itu gimmick. Jadi gimana Gong? Waktu itu pernah ngerasain simpang siur apa sih perekonomian sendiri nggak sih? Bukan simpang siur kayak lebih tepatnya naik turun. Naik turun, iya. Simpang siur kayak gosip ya. Oh iya. Belum pasti ya. Belum pasti. Bukan. Ya, naik turun. Bukan cuma setahun belakangan ini ya. Seumur hidup. Ini aja masih gini. Masih gini. Yang naik pas Iya. tanggal 28 doang. Kadang gini di atas. 29 besok lagi. Gini langsung. Terus. Udah. Gua takut melebar. Iya. Ceritain aja dulu. Waktu itu dulu gimana waktu Gimana? Dulu pernah punya usaha nggak di usia muda lu? Nah iya, usaha aja. Pernah gua dulu pernah buka usaha. Usaha apa? Gua usaha jual beli ini tisu galon. Jual beli tisu galon. Enggak dong, tisu galon gratis. Tisu galon Ya, gratis. Gua beli gue galon. khawatirnya lu jual tisu galon, dijual tapi biar tahu-tahu tisu magic. Enggak makin kuat, makin dingin. Makin dingin. Pikirannya udah negatif ya. Iya. Emang gimana tuh? Beneran serius sih. Tisu galon ya, gue nangis banget. Ya, Emang bener. gue beli galon kan, terus tisunya kan jarang dipakai, jadi gue kumpulin. Kayak buat ada tisu. Emang ada yang beli? Emang ada Ada. Konsepnya gimana? Itu tahun berapa? Tahun SD lah gue. Wah, anjir masih kecil banget. SD gue. Itu bukan lebih ke usaha ya? Iya. Emang blow on. Emang gue juga nggak matok harga berapa gitu ya. Kalau mau ya berapa aja gitu. Oke. Buat jajan gitu yang penting ya. Itu pas lu SD. Kemudian itu eh,
kenapa bisa gitu? Maksudnya ada untungnya nggak? Emang untungnya nggak? Nggak ada untung sih, cuman kayaknya kan gue kan dulu dikasih duit jajan kan ya seadanya kan. Ya seenggaknya takutnya gue pengen jajan apa gitu punya pegangan yang lain gitu, punya seberapa. Kalau nggak salah tuh gue tuh jualan tisu galon itu dapat yang nggak gede sih ya zaman kecil. Iya. Tapi bisa lah untuk waktu itu gue beli PS2 kayaknya. Enggak, PS2 belum ada. PS2 belum ada PS2. Gue main PS1, main Pepsi Man gue. Iya, gue main Harvest Moon Back to Nature. Tuh kan kejauh kan. Siapa yang kejauh sekarang kan? Siapa yang kejauh? Gimana? Nah itu Ketulakan omongan sendiri kan. itu berapa? Keuntungannya berapa? Maksudnya lu jual berapa ya? Enggak, kok nggak nyari untung, cuman Nggak, maksudnya lu niatnya jual kan? Nah berarti ada harga, lu jual mungkin harga lebih berapa? ke ngasih kali ya. Itu bukan usaha anjing. Gak usaha gua. Ya mungkin 1.000-2.000 lah dapat lah. Pantas lu jadi karyawan swasta ya. Jadi wirausaha bego aja. Ya mungkin 1.000-2.000 lah dulu. Kan SD 1.000-2.000 Itu juga uang jajan dari nyokap lu. enggak di dalam jajan. 1.000-2.000 lumayan gede tuh. Lu tahu lu. Karena dulu uang jajan aku juga 1.000 gitu. Lanjut. Itu takut jajan juga. Oh gitu. Pokoknya mungkin paling banyak tuh 2.000 lah. Gue pertanyaan kocak nih. Kan konsep kita tadi kan ngomongin usaha apa, ya di tahun berapa, untungnya berapa, atau harga jual harganya berapa kan. Terus yang terakhir adalah kedepannya bakal demosin atau enggak, atau enggak. Pasti gue bisa aja jadi distributor tisu galon. Nah iya ini dari suppliernya. Tapi tisu doang ya. Tisu doang. Oh, Enggak, dia tuh pas di Pasti tisunya pas diusap-usap keras. Ternyata ada antiseptiknya. nyepas ke depannya. Kok keras ini? Kok keras sih? Ternyata udah keras pakai tisu galon. Pas udah beberapa jam, tisu galonnya jadi mehoi. Agung, king of the jokes. Jokes. Nah kalau misalkan si Rian gimana Rian? Langsung ke gua ya. Tadi bibirnya ke dia dulu ya. Malah tadi kita masih debat dulu. Oh iya, Gitu bener. deh. Kalau gua usaha dulu pas kuliah sih. Ini pasti lu usaha kan? Lu jangan ini dong. Jangan matahin. Jangan dong. Gue dulu pas kuliah itu lebih ke jual nasi uduk sama teman-teman gua. Asik kayak. Komunitas gitu. Komunitas bukan sih? Komunitas bukan. Kenapa lu ketawa-tawa? Kayaknya tadi udah dibahas. Aku berusaha untuk tidak memahami cerita. Maaf ya dia. Ya dulu tuh gua lebih ke bukan komunitas sih, karena cuma 10 orang. Jadi ada geng cewek, geng cowok. Kita satu kelas kebetulan. Dan kita tuh kayak ngikutin ada satu orang di kelas lain lah, satu orang cuma satu orang. Dia itu jujur, gue nggak tahu namanya, dia cewek. Dia itu biaya kuliah sendiri. Dia ya Berarti lebih kaya dari lu kan? enggak, sorry, gue bukannya ini ya. Maksudnya gue kagum sama dia. Sorry tuh gue nggak maksud kuliah gue. Ya mungkin ada yang lebih murah lah gitu. Maksudnya kalau menurut gue biaya kuliah gue tuh cukup mahal. Menurut gue. Tapi dia milih kuliah kampus. Nah, dan dia sendiri, dan ternyata cara dia pembiayaan ada mungkin masih di setengahnya sama orang tuanya. Setengahnya lagi uang jajan, uang kos. Setahu gue ya, dia tuh dagang gorengan. Jadi dia ngambil di mana, terus dia kayaknya itu pakai tempat yang gue box itu, terus nawarin. Jadi kayak melepaskan, gue mahasiswa sini juga loh, gitu. Gak malu. Nah disitu kita kayak motivasi, boleh nih ngambil keuntungan juga, gitu. Akhirnya gue jual nasi uduk sama 9 temen gue yang lain. Sebulan bangkrut. Nah, ini buat bangkrut itu kenapa? Karena ada Apa tuh? uduk. Coba kalau nasi aduk. Si aduk. Ya, yang buat bangkrut sebenarnya ya memang kita nggak bisa usahanya ke situ, gitu. Pembagian tugasnya tidak sesuai. Karena mungkin usahanya mungkin melibatkan banyak kepala. Kan? Banyak kepala, terus banyak yang dirugikan. Contohnya pihak produksi capek sendiri, pihak pemasaran capek sendiri, pihak konsen senang sendiri. Gitu. Tapi kalau itu pas kuliah ya, terus kalau untuk pendapatannya sih kita jual tuh per bungkusnya itu 8-10 ribu, emang cukup gede kan. Itu nasi uduknya doang atau udah ada lauk pauk? Itu nasi uduk sama telur tuh nggak salah, inget gua. Orang saun ada ya? Iya, Telurnya telur puyuh jadi. belum apa tuh. Ya lu jokesnya jokes lama. Jokesnya jokes lama. Kita kan masih gitu. Iya, jadi terus habis itu ya udah, kalau ditanya ke depannya pengen usaha kayak gitu enggak.
cuman pengen usaha apa sih? Bareng teman-teman. Kuliner dan bareng teman-teman. Karena kan kuliner itu cukup ya sebenarnya kalau lagi kalau lagi bagus menyajikan. Karena emang usaha kuliner itu nggak bakal mematikan sih seumur hidup pun gitu. Karena ya contohnya wartel itu mati, warnet juga hampir mati juga, warteg sok seumur hidup. Woi, jokesnya boleh. Quotes, king of quotes. Gitu. Oh gitu. Ya benar. Yang gak ada mau yang Tapi sembuhin. nggak cuma warteg sih yang hidup, Apa tuh? warung juga. Oh dah. Waduh. Warung. Iya. Warung. Oke, kalau lu War apa, ayo. Civil War. Perang ya, mata perang. Oke, kalau buat kita kalau usaha lu dulu apa? Di pernah usaha juga apa pasti? Oh. Di gua tebak ya. Jangan. Boleh nggak? Beda sekarang ya. Agung, king of matain. Boleh nggak gua Ya, tebak? dulu waktu SMA juga pernah. Dudel. Enggak. SMA dulu, dari SMA dulu. Bentar. Gue mau klarifikasi ya. Agung ini memang terkenal membuat teman-temannya supaya tidak lebih lucu daripada dia. Jadi cara dia ketika ngomong dipatahin. Astagfirullahaladzim. Tapi kira dia, kita mau patahin, kita menghargai gitu. Bedanya itu memang. Kita kasih tahu aja. Oke, gua diem. Jadi buat anda yang bilang Agung lucu, sebenarnya itu bangsat. Gitu nggak gitu. Ini perperangan macam apa ini? Gua diem, siap gua diem, tapi bikin gatal gitu bicara. Dulu di SMA kenapa? Dulu waktu SMA pernah aku jualan donat sih sebenarnya. Donat dari Mister? Enggak. Nanti Nantinya pentingnya. Donatnya apa? Aku lupa. Ini makin lebar. Iya, benar. Enggak. Dulu kan ibu kan sempat jualan donat juga. Jadi aku bawa ke SMA gitu jualan donat. Terus juga kakak ipar Jualan delat. donat. Udah. Lu hal gitu aja dijokin ya. Enggak, bukan jong yang salah ngomong tadi. Ya, Bilang tipe. Bibir saya tipe. Skip. Kemudian kakak ipar juga pernah jualan CD gitu. CD kayak Doraemon. Anjing ini ada dalam lagi. Ada dalam. Gua tanya mikir mau ke situ sebenarnya. Nggak, kakak ipar Coba nggak tega gue. jualan CD kayak film-film gimana gitu. Nah, aku jual juga ke kelas-kelas anak-anak kelas gitu. Yang penting Ilegal. ilegal. Kok sama kayak kita mas kejualan juga. Lo sempet kan? Gua nggak boleh cerita. Cuman Hebat. mungkin karena ilegal ya, jadi Betul. nggak berjalan secara lurus lah. Cari apa? Nah, setelah lulus SMA kan sekitar tahun 2014-an butuh kuliah kan gitu tuh. Tapi nggak mau nih dibiayain sama orang tua. Posisinya juga udah kerja juga kan. Jadi pengen nambah usaha lagi buat nutupin biaya kuliah. Nah, itu aku mumpung ada bakat gambar, mulailah iseng-iseng gambar. Udah kan? Udah. Dan gua tahu. Karena ngepoin Apa ini sih nih. gitu? Kepoin Instagram gue kan. Oh iya, Jadi tahu dudel. Cari apa? Menyelamatkan lu dia. Selamat banget ya Allah. Oh lu pas SMA atau pas abis kuliah? Maksud pas kuliah maksudnya itu? Kalau misalkan belajar gambarnya pas SMA. SMA, terus aku kasih ke free dulu ke anak-anak SMA gitu tuh. Oh. Perkenalan lah ibaratnya. Lu kuliah sambil kerja waktu itu? Kuliah sambil kerja juga, sambil usaha. Gua dulu juga. apaan kuliah? Ambil apa? Sambil Ngekos gua. sambil ngekeng. Kuliah sambil ngekos. Kok sambil ngekos gua? Ya udah kan gak lucu sih. Nah itu mulai kuliah, mulai ada orang yang tertarik lah dengan karya aku, alhamdudillah gitu tuh. Ngikaninnya di mana dulu? Di Instagram dulu udah mulai ada Instagram. Pada tadi kok bilangnya kalau ngomong itu jangan dipotong dulu. Dia motong. Tapi kan gua selalu bukan Gua joke. juga mau salur nih. Gimana? Nanya apa? Tadi apa lu bilang banyak orang tertarik kan? Oh. Terus jadiannya. Oh, Enggak dong, Enggak dong, enggak sih gitu. jalur dong. Apa sih, Jalur? Oke. Oh isi. Enggak. Nah itu terus mulai kayak kok agak masih kurang karena biaya makin semester makin depan kan agak makin lumayan ya. Jadi dia sendiri dulu. dia sendiri full dari awal Gua sampai kagum. Dia bawa agama tadi. Kok agama tadi? agama apa? bisa di rewind. Aku ngomong agama tuh. Nah gitu. Kayak pas itu jadi bikin mahar lah gitu kayak kreasi seni buat seserahan. Packaging ya. Oh. Bentuknya packaging gitu ya. Tapi berhenti gara-gara waktu itu ada undang-undang yang mengatakan bahwa tidak boleh merusak uang rupiah kan gitu. Makanya sempet ada sih yang bilang udah pakai uang mainan aja. Berarti lu bisa ngebentuk uang origami lah origami dalam bentuk uang. Uang diorigamikan ya. Bentuk yang paling sulit apa?
bentuk paling sulit itu yang harus bikin ini sih, harus dipotong pakai gunting. Hah? Tapi makanya itu uang asli nggak pernah, kayak uang mainan. Tapi yang paling Ilegal. sulit, itu kalau ngebentuk uang 1.000 jadi 2.000. Itu susah banget itu. Itu susah banget. Dan maksudnya kita kan itu kan yang paling susah dari Apa yang susah lagi? Kalau uang gocap 50.000 jadi 100.000. ya. Beda warna susah ya. beda warna. Jadi harus di ini, harus samarin ya, pokoknya gitulah. Tolong jangan melebar. Nah itu, cuman Ya, pas tapi yang paling susah lagi uang 1.000 kan pati murah bawa golok, dirubah bentuknya jadi bokris. Lebih susah lagi. pas mulai merantau, mulai agak susah nih nyari bahan-bahan di daerah Jakarta, apalagi di saat pandemi kayak gini jadi susah keluar. Nah itu mulai agak berhenti sih. Ya, lebih ke malas kan, Males juga. lebih ke mager kan. Mager. Karena adanya komedi jadi aku mulai ke komedi. Wih, gila. Lanjut episode 6. Lanjut. Terus itu kamu dilanjutin lagi? Sebenarnya masih lanjut sih kalau misalkan ada yang mau pesan. Cuma nggak laku ya. Iya. Tapi kalau mesen minta DP, maksudnya DP free dulu kan, lu bisa kan dulu kan free dulu kan, baru Oh. kan udah lama nih nggak bikin, sekarang masih kasih free. Gue tahu juga kemarin. Enggak. Gue butuh nih. Enggak, gue butuh yang free. Enggak. Udah enggak butuh free lagi. Cuman enggak, sistemnya kalau misalkan aku uang nanti. Kalau misalkan karya udah jadi baru uang gitu tuh. Karena beban biasanya kalau uang dikasih harus cepet jadi dong gitu. Kalau aku beda. Kalau aku dia butuh. Tapi nggak bayar. Dia butuh yang apa, kalau noodle sebutannya apa? Yang bikin noodle sebutannya apa? Noodlers. Bukan enggak. Ya sama seniman lah gitu. Seniman noodle ya. Oh. Ada nggak seniman noodle yang kira-kira kayak Agung gitu? Ada banyak. Jadi pengen kayak Gratisan. dibuatin tapi gak butuh duit, ada nggak kayak gitu? Iya, kayak Dia butuh kayak gitu. Dia kayak udah sayang terus ditinggal. Ya, balik lagi. Enggak, padahal gua cuma jokes doang. Lu mah gitu. Gua cuma jokes doang padahal. Kita sensitif aja bawa cinta ya. Padahal gua cuma jokes doang. Padahal cinta itu menyakitkan. Udah. Tapi maksudnya kalau untuk yang sekarang ini kan Agung katanya udah bakal mungkin jualan tisu lagi dong. Ya, Oh. tapi Oh, ya, tadi bahas tisu ya. Iya kan yang bahas tisu. Tisu, ya. Tisunya Jadi tisu. segala. Ya, usaha paling aneh Aneh banget. Jadi dan tidak menguntungkan. di daerah nggak ada anak kecil yang iseng jualan tisu galon gitu, nggak ada. tiga ini nggak gaul nih. Jangan-jangan di desa lu nggak ada yang jual Nggak ada di galon. depot, Nggak depot ada. lagi. Itu mah kayak gini. Pompa air kok. Wow. Buat minum ya, itu kan buat mandi kalau pompa air. Kan dimasak. Udah, kayaknya harus ini. Ya udah kasih minum. Nggak, maksudnya Bro, tapi gimana? Kita sebagai, menurut lo sebagai apa ya? Yang di usia muda, pendapat buat teman-teman kita usia yang muda ataupun segala usia untuk membangun perekonomian Indonesia, menurut lo gimana? Ada tips? Buat Gimana? teman-teman jangan takut untuk berbisnis. Kalah untung rugi itu hal yang biasa dalam berbisnis. Betul. Karena Betul. saya sudah merasakan juga. Iya. Saya tidak mencari untung, ruginya terus. saya mencari rugi. Ya. Ruginya rugi saya. Rugi Haryono. Aduh, Budi. Itu kalau jokes tampilin. Kan katanya nggak boleh motong. Ayo. Nah ini kan bukan pembahasan ya, jadi mah. Gimana lanjut? Ya jangan takut buat Betul. gagal, dicoba aja. Karena kita nggak tahu rezeki kan Tuhan yang ngatur kan. Tapi ya mungkin kalau mau buka usaha ya yang sesuai sama passion ya. Kalau mungkin passionnya suka masak ya mungkin bisa di bidang kuliner. Betul. Atau mungkin yang suka desain mungkin bisa ke clothing atau mungkin ke gambar atau apa. Apalagi zaman sekarang dibantu banget dengan marketplace gitu ya. Oh, Ya, iya. kayak Shopee, Tokopedia. Tokopedia. Itu orang-orang Lazada. kencang-kencang banget itu. Blibli.com. Enggak sama jangan Masuk. Sponsor masuk. Mantap. Klik GoFood, banget. GrabFood juga. Iya, benar. Udah benar-benar dimanjakan. Sebenarnya banyak peluang sebenarnya yang bisa kita gunakan. Cuman kembali lagi kepada kita mau usaha atau enggak, ada niat atau enggak, mau ngambil resiko atau enggak. Nah itu. Percayalah. Ya. Gimana Pak? Bagus kan hari ini? Pak, tepuk tangan. Kamu di Soalnya konten ini cuma buat satu orang. Titipan Bray. Oke, jadi teman-teman untuk episode kali ini di episode 5 seperti itu. Semoga memang kali ini jokesnya agak kurang, tapi kita pengen memotivasi. Apalagi di keadaan pandemi kayak gini, jangan mudah menyerah. Jangan, bukan kasar, jangan cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah ya.
Jangan cuma marah-marah dari pemerintah, BLT dan segala macam, tapi kita juga bisa bangkit, Boleh. kita bisa usaha untuk membangun perekonomian Indonesia. Oke. Makanya jangan BLT, jangan bolot. Ayo kita closing. Oke, semoga episode ini bermanfaat buat teman-teman. Yang penting jangan menyerah, tetap sama kami ya. Jangan lupa di follow, di subscribe ya, di subscribe untuk channel kita di Come ID. Kemudian bisa listen to our podcast di Podcast Komedi. Komedi Podcast. minggu lalu juga salah dia. Dan jangan lupa follow akun Instagram official kami di Komedi official. Komedi.official. comedy.official. Dan jangan lupa follow akun Instagram kami. Di @agungozin. @rudiharyo_. Dan di hashtag ada gua di Rianuvin atau di hashtag Stok Patah Hati. Anjay. Media sosial punya Indonesia. Oke, mantap. Ayo, dong. Tutup. Enggak dulu kan ini enggak jadi. Nggak usah. Oke. Bukan Ali tapi pemerhati. Sebatas hiburan, sedikit edukasi. Di mana lagi kalau bukan di Comedy. Komedi. Come ID.